selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 143 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Melewati masalah percintaan anak-anak Osman Bey, di lain hal akhirnya para Alp yang menyamar berada di sebuah tempat makan dan mereka sendiri belum mengetahui letak dari perjalanan para tentara salib untuk membawa putri. Di sela itu, Vasilis sendiri datang ke sana dan dirinya bahkan memberikan masukan jalan mana yang akan diambil. Walaupun akan ada serangan Turki, namun mereka akan menyiapkan segalanya. Setelahnya, Vasilis pun pergi. Di sini, Beyindir berpura-pura menyenggol tentara dan membuatnya jatuh di atas peta tersebut. Dan akhirnya mengetahui titik di mana perjalanan itu. Mereka pun langsung mengirimkan kabar ini kepada Osman Bey. Sedangkan di tempat lain, Osman telah mengatakan kepada Alpnya jika mereka akan terus berjuang dan mereka juga akan menunggu kabar dari Konur untuk jalur yang akan dilalui Putri Maria. Mereka akan menghentikan musuh yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Di lain hal, saat malam tiba, Cerkutai bermimpi buruk. Dirinya berada di sebuah ruangan gelap yang mana sebelahnya api Yakub Bey berusaha untuk membakarnya, namun di sisi lain, Osman sendiri menanyakan apakah Cerkutai bisa menjadi mata-mata di tempatnya sendiri dan menganggap jika Cerkutai adalah saudaranya. Cerkutai tak ingin mendengar hal itu dan tak menginginkannya. Hal ini sempat membuat Ulgen terbangun dan berusaha menyadarkan suaminya itu. Namun di tengah itu Cerkutai malah mengatakan jika dirinya bermimpi mati dan ditawarkan bidadari. Hal ini membuat Ulgen kesal dan menendang Cerkutai dari tempat tidurnya. Keesokan harinya Osman telah mengumpulkan semua orang, bahkan beberapa bey mendapatkan tugas mereka masing-masing. Orhan sendiri diperintahkan untuk menjadi pemimpin di Kestel, sedangkan saat itu Cerkutai juga diberikan kepercayaan untuk memiliki insihar. Tempat itu akan menjadi markas mereka melawan para Mongol. Awalnya Cerkutai merasa tak pantas, namun saat itu Osman memintanya untuk tak menolak. Dan untuk perdagangan yang dianggap penting oleh Alatin, di sini Osman akan membuat bazar mereka yang besar yang mana nantinya bazar perbatasan hanya terlihat seperti miniatur bagi mereka. Osman pun saat itu menyerahkan semua tanggung jawab itu kepada Alatin. Di tengah itu kabar tentang jalur Putri Maria pun didapatkan. Dan Osman meminta semua orang berada pada misi mereka. Sedangkan Osman dan para Alpnya akan menyusul tempat Maria untuk menyergap. Di saat itu Osman dan Alp memulai perjalanan mereka, sedangkan Putri dan Vasilis tengah berada di perjalanan. Di saat itu juga Karacalesun tak akan membiarkan tentara salib membawa Putri sendiri. Mereka juga akan menjaganya dan langsung membawanya kepada Gorklukan. Kedatangan Karacalesun sendiri membuat para Alp yang menyamar terkejut, namun saat itu mereka bersembunyi. Vasilis sendiri mendatangi Karacalesun, namun setelah tahu jika pria Mongol itu ingin membuat jalan mereka aman, maka saat itu Vasilis mempersilahkan hal itu. Sedangkan di lain hal, Orhan saat itu malah memberhentikan sebuah kereta dan di sana ternyata ada Holovira. Holovira mengira jika Orhan tak akan melihatnya lagi, setelah mengatakan jika dirinya tak mengenal Holovira. Namun ternyata hal ini dilakukan karena Orhan kesal. Sadet Hatun mengatakan jika Holovira adalah menantunya. Saat itu Holovira tak mengatakan apapun, namun segala keputusannya ada pada bibinya. Dirinya tak bisa bahkan untuk mengabulkan permintaan Orhan agar dirinya masuk Islam itu tak mungkin. Di sini Orhan tahu jika Holovira hanya takut pada bibi dan juga ibunya, dan yakin jika Holovira mencintainya. Orhan pun dengan segera meminta Alp mengamankan para tentara dan kemudian Orhan sendiri membawa Holovira ke tempat yang mana dianggap Orhan akan menjadi rumah mereka nantinya. Di bazar Yenisehir, Malhun masih khawatir karena dirinya belum mendapatkan kabar dari Orhan. Fatma juga sepertinya menyimpan sesuatu.
Namun di tengah itu, Fatma malah mengatakan kepada Ibu Bala jika kakaknya Alatin terlihat gelisah. Bala saat itu mengatakan jika Alatin harus segera menikah dan meminta Ulgen untuk segera mencarikan wanita yang layak. Di tengah pengantaran putri, tiba-tiba Osman dan Alpnya menyerang mereka dengan ledakan dan panah. Disinilah Osman kembali bertemu Karacalesun dan juga Vasilis. Pertarungan terjadi dan saat itu Vasilis menghadapi akhirnya. Dan saat Karacalesun melihat keadaan yang buruk, akhirnya Karacalesun harus mundur. Osman berhasil mengamankan putri dan meminta agar membawanya ke Sogot dan menjadikannya tamu mereka untuk sementara. Osman kemudian juga meminta Boran untuk menyiapkan para Alp mereka. Sedangkan di bazar sendiri Alatin begitu marah, dirinya tak sadar memarahi semua orang. Dan Fatma berusaha menenangkan kakaknya itu. Di saat itu tiba-tiba Sadet Hatun dan juga Gonca datang. Alatin yang mengatakan jika dirinya akan menjauh dari Gonca. Tiba-tiba Fatma merasa jika Allah tak menginginkan hal itu. Namun saat itu Alatin begitu kesal dan pergi. Malhun dan Bala saat itu menyambut Sadet Hatun, namun di sela itu Bala meminta Ulgen mengatakan kepada Gonca jika Alatin tak akan mengganggunya lagi. Di sini akhirnya Ulgen mengajak Gonca, namun saat itu Gulce malah mengetahuinya dan menguping. Ulgen yang saat itu merasa jika Gonca melakukan apa yang dimintanya, dirinya juga meminta maaf karena telah mengatakan kepada Bala jika Gonca menyukai pria lain. Mengetahui hal ini Gonca gelisah, dirinya tak mau Alatin salah paham. Dan mengetahui hal ini, Gonca pun akan jujur pada Alatin dan Ulgen membantunya memanggil Alatin. Di saat itulah Sadet Hatun berkeliling dengan Hatun lainnya, namun caranya berbicara masih menganggap jika bazarnya lah yang lebih baik. Di lain hal, Orhan juga memaksa Holovira untuk berada di kamarnya. Walaupun Holovira berusaha meminta Orhan untuk tak melakukan hal ini, Orhan malah tak peduli, dirinya mengunci Holovira. Di bazar sendiri akhirnya Alatin menemui Gonca, dirinya pun di sini mendapatkan jawaban jika sebenarnya tak ada orang lain di hati Gonca, bahkan hatinya kosong. Alatin terus mendesak jawaban cinta Gonca. Namun sebenarnya Gonca akan memberikan jawaban lain. Kabar tentang Gonca pun akhirnya disampaikan kepada Sadet Hatun. Dan kini mereka tahu jika semuanya karena Ulgen. Saat Gonca akan mengatakan segalanya, tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan untuk menjauh dari Alatin. Bahkan Sadet Hatun hampir menampar anaknya itu. Beruntung Alatin menghalanginya. Di lain hal, kabar tentang Osman membuka bazar membuat semua Bey tak senang. Namun alih-alih Yakub Bey marah, dirinya bahkan mengajak Bey ke bazar Osman dan akan membawakan hadiah untuknya. Bukan hanya itu, Yakub Bey juga sempat menanyakan Sulaiman tentang membangun keluarga dan memintanya segera menikah. Di lain hal, Karacalesun datang ke markas Goklukan. Pria itu harus menghadapi amarah dari Goklukan yang kejam. Dirinya bahkan menjatuhkan tentaranya sendiri tanpa ampun. Dan saat itu nyawa Karacalesun juga tipis. Namun tak berselang lama kabar jika Osman Bey membawa Putri Maria ke Sogut, hal ini pun membuat Goklukan dan Karacalesun akan membalas dendam kepada Osman dengan menyerang Sogut. Di bazar Yeni Sehir saat itu Osman Bey datang dan dirinya memeriksa segalanya. Dan saat itu ternyata Alatin sendiri telah mengatur segala penjualan sehingga menghindari mereka dari penipuan. Mengetahui hal ini Osman Bey sangat bangga pada anaknya itu. Alatin telah melakukan hal yang benar. Mereka terus memeriksa segala keadaan pasar dan tak lama dari itu Yakub Bey datang. Yakub Bey sengaja datang untuk memberikan hadiah kepada Osman Bey yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Walaupun saat ini Osman bukan lagi Bey-nya, namun mereka bukan musuh. Yakub Bey bahkan senang jika melihat salah satu dari mereka memiliki kemajuan. Sedangkan di Sogut sendiri, para Mongol menyerang Alp yang ada di sana. Alp yang ada di sana berusaha bertahan dan menyelamatkan warga. Bey Sungur juga meminta untuk mengirimkan kabar kepada Osman Bey. Para Mongol menuju ke penjara bawah tanah, mereka akan mengejar dan mengambil Putri Maria.
Namun saat itu para Sanjakles menghalangi mereka. Sanjakles dengan berani menghadang, namun dalam penyerangan ini salah satu pemimpin Sanjakles tiada dan itu membuat saudaranya begitu sedih. Namun saat itu dirinya juga jatuh akibat serangan musuh. Para Mongol saat itu terus berlarian ke ruang bawah tanah, sedangkan kabar ini akhirnya sampai pada Osman Bey. Keadaan buruk terjadi, Sogod diserang oleh Mongol. Dan saat itu Osman pun bersama dengan para Alpnya langsung segera menuju Sogod. Sedangkan Orhan sendiri berusaha mencari bantuan pada Yunus Emre. Dirinya meminta bantuan kepada Yunus Emre untuk mengatakan kepada Holovira tentang Islam. Orhan sempat melihat kata-kata Yunus Emre sebelumnya membuat Holovira terpengaruh. Dan hal ini sengaja dilakukan untuk membawa Holovira dalam Islam. Melihat hal ini, Yunus Emre mengatakan jika semua ini hanyalah titipan, bahkan untuk membuat seseorang memutuskan sesuatu, apalagi tentang agama, hanya bisa dilakukan diri sendiri. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, pamannya bahkan sampai akhir hayatnya masih memeluk agama nenek moyang mereka. Bagi Yunus Emre yang mampu membuat mereka mendapatkan hidayah hanya Allah. Namun untuk meyakinkan Holovira, Yunus Emre meminta Orhan untuk membicarakan secara perlahan tentang surga dan neraka. Mereka akan membuatnya mendengar. Namun untuk nantinya tergantung bagaimana Holovira akan memilih. Saat itu Orhan pun berterima kasih atas bantuan dari Yunus Emre.